ahlul hadis. Anda mengatakan Anda dari ahlul hadis. Poin yang pertama, istilah Wahabiyah ini sudah ada pada eranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sudah ada. Salah satu buktinya kita bisa cek kitab abangnya, yakni Sulaiman bin Abdul Wahab, yang kitabnya itu berjudul Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Ini salah satunya. Nah, adapun tentang penisbatan ini sebenarnya hanya penisbatan saja. Sama seperti saya, kalau saya itu fikih, saya itu Syafi'i, saya disebut sebagai Syafi'iyah. Saya itu akidahnya metode Asy'ari, saya disebut dengan Asy'ariyah dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang disebut dengan Al-Wahabiyah itu siapa? Orang-orang yang menggunakan konsep Tauhid 3. Tauhid 3, Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat. Karena sependek pengetahuan saya, belum ada ulama sebelum era Muhammad bin Abdul Wahab, hatta Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan Tauhid 3. Beliau itu mengatakan Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat ada, tapi mengatakan 3 itu nggak ada, saya belum tahu. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab ada, sebagaimana dalam Risalatul Mufidah beliau. Kata beliau, at-tauhidu salah satu anwa. Kemudian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, barang siapa yang berakidah atau bertauhid dengan konsep 3 tauhid ini disebut dengan al-wahabiyah. Begitu Ustaz. Antum kalau menggunakan konsep ini, antum wahabiyah. Kalau tidak, bukan wahabiyah. Gitu Ustaz maksudnya. Jadi bukan sembarangan juga. Kalau sembarangan itu mungkin orang awam yang tidak tahu. Tapi yang kami tekankan di sini dari segi konsepnya. Adapun orang-orang yang mengikuti metodenya Syekh Ibnu Taimiyah itu kadang-kala disebut Taimiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz, pandangan saya. Kemudian pandangan yang kedua Ustaz tentang ahlul hadis. Jadi begini. Hanabilah, ahlul hadis atau sebagian orang yang mengatakan Hanabilah. Jadi teman-temannya harus paham ya, Hambali itu ada mazhab dari segi akidah, ada dari segi fikih. Kalau Hanafi, Syafi'i, Maliki itu fikih tau. Tapi kalau Hambali itu ada mazhab akidahnya sendiri. Ada mazhab fikihnya juga. Mazhab akidahnya itu sebagian menyebut ahlul hadis, sebagian menyebutnya sebagai athariyah. Gitu. Nah, masalahnya Hanabilah itu disusupi oleh kalangan Hasyimiyah atau kalangan Mujassimah. Di mana kita bisa tahu, ada nggak datanya? Ada. Sebelum era Syekh Ibnu Taimiyah itu sudah diakui. Di antaranya seperti Imam Ibnu Jauzi, ulama mazhab Hambali sendiri. Coba cek kitab beliau, Daf'u Syubahit Tashbih. Apa kata beliau? Bahwa orang-orang yang ada 3 ulama, 2 yang saya ingat, yang sangat bertanggung jawab sehingga tercorengnya mazhab Hambali, sehingga tercorengnya nama Imam Ahmad bin Hambal, sehingga kalangan Hanabilah itu dianggap sebagai mujassim. Siapa? Al-Qadhi Abu Ya'la, kemudian Ibnu Hamid, ada lagi satu lagi saya lupa. Kemudian saksi yang pertama. Saksi yang kedua, Al-Imam Asir dalam kitabnya Hawadis juga meriwayatkan tentang fitnah-fitnah Hanabilah. Saya ada datanya. Kemudian saksi yang ketiga sekaligus yang keempat, Ibnu Salah dan juga Taqiyuddin Subki. Apa katanya? Ada 2 imam yang Allah uji dengan dengan orang-orang yang mengaku-ngaku mengikutinya. Padahal 2 imam tersebut itu berlepas diri dari pengikut tersebut. Pertama, Imam Ja'far As-Shadiq diuji oleh Allah dengan kalangan Rafidhah. Padahal Imam Ja'far itu tidak pernah mengajarkan seperti yang dipahami Rafidhah. Mereka mengklaim pengikut Imam Ja'far, padahal nggak seperti itu. Yang kedua, kalangan Imam Ahmad bin Hambal diuji oleh Allah dengan kalangan Mujassimah. Padahal Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah mengajarkan seperti itu. Tuh Ustaz. Kemudian tanggapan yang kedua, yang selanjutnya masih poin yang sama. Antum harus tahu dulu siapa ahlul hadis yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Taimiyah.
Karena kalau kitab Hanabilah, saya ada. Kitab Hanabilah yang saya maksud, Hanabilah yang sepaham dengan Asy'ariyah, sepaham dengan Maturidiyah, 3 kami. Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Athariyah atau Hanabilah. Kalau kami nyebutnya Hanabilah ori ya. Hanabilah yang asli, yakni Hanabilah yang mufawwid. Kitab-kitabnya seperti Nihayatul Mubtadi'in, Akidah Imam Mujabbal, kemudian Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah tanpa syarah. Kalau disyarah sama Syekh Utsaimin dan lain sebagainya itu lain lagi. Ini matan tok Ibnu Qudamah. Kemudian Mukhtasar Hanabilah, Al-Ainu wal Asar fi Aqaid Alil Asar. Kemudian Qalaidul Aqyan. Saya punya. Gitu, Ustaz. Karena ahlul hadis yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu seperti siapa? Ad-Darimi. Ad-Darimi itu apa dia bilang tentang Allah? Allah ini bisa gerak-gerak. Taharraqa, Allahu yataharraku. Allah ini bisa bergerak-gerak, naik turun, duduk berdiri, bisa bertengger di atas sayap nyamuk. Allah itu punya tempat makan. Dia bawa kata-kata makan. Anna lahu makanan wahida. Allah itu punya satu tempat tok. Utsman Said Darimi dalam kitabnya Nakid Alal Marisi ketika dia sedang berdebat dengan Jahmiyah. Gitu, Ustaz. Jadi kami Asy'ariyah mengakui Hanabilah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak semua Hanabilah, melainkan Hanabilah yang mufawwidah, bukan Salafiyah yang sekarang, Ustaz, begitu. Jadi kesimpulannya Wahabi sesat gitulah ya. Akidahnya kami bahas, Ustaz. Kalau dia mengatakan Allah duduk, sesat. Tapi Ustaz, untuk pembahasan Tauhid 3 itu sebenarnya di tahun 700 Hijriah sekian itu sudah disebutkan di kitab Ibnu Abil Is ya, dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Dalam kitabnya ini saya baca, fa inna tauhid yatadamman salah satu anwa', ahaduha al-kalamu fis sifat, wa tsani tauhidur rububiyah, wa tsalits tauhidul ilahiyah. Jadi memang pembagian tauhid ini itu memang sebelum dalam Muhammad kitab apa, Ustaz? Saya cek Syarah Aqidah Thahawiyah karya Al-Is, Ibnu Abil Is Al-Hanafi Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Ini mungkin saya pakai kamera nggih. Boleh. Avansat. Ini kita belajar, nanti kalau saya salah ya diberi nasihat. Apa nih kamera belakangnya? Saya boleh interupsi. Apa? Salah. Kalau kita mau belajar akidah itu apa yang perlu kita ambil dari belajar akidah itu? Apa yang utama, yang intinya apa kalau kita belajar tentang akidah? Hal apa aja yang kita ambil dari keyakinan itu dan kita terapkan, dan apa yang kita tinggalkan. Kalian banyak kali mengkaji, membahas tentang pendapat ulama, ya kan? Ulama itu kalau kita ngikuti ulama banyak perbedaan. Jadi ulama A, ulama B, ulama C itu semua banyak beda. Jadi ulama mana yang harus kita pegang? Masing-masing ulama itu punya murid. Muridnya udah pasti fanatik dengan ulamanya masing-masing. Jadi kalau cara beragama kita mengikuti ulama, ya itulah yang dibilang Nabi itu, Islam itu pecah menjadi 73 golongan. Jadi kita ambil ulama yang pendapatnya harus sama dengan apa yang dikatakan Nabi. Kalian banyak belajar baca buku ulama ABCD, kalau semuanya tidak mengacu kepada pendapat Nabi, saya pikir itu nggak ada gunanya.
Boleh, sudah selesai Pak, biar saya tanggapi. Ya. Salah Itu cara, satu- jadi cara itu yang seri. Pertanyaan pertama, apa yang utama dari akidah, mempelajari akidah? Apa tujuan ya? Mungkin. Iya, apa tujuan utama kita mempelajari akidah? Yang kedua, kita ikut ulama yang mana yang sesuai dengan pendapat Nabi? Siap. Itu dua Bismillahirrahmanirrahim. pertanyaan. Pertama, Ya. pertama, apa faedah kita mempelajari ilmu tauhid? Dalam ilmu tauhid itu ada 3 konteks dulu saya bahas. Ada konteks ketuhanan, kemudian konteks kenabian, kemudian konteks sam'iyat, perkara gaib. Dalam konteks ketuhanan, kita belajar tauhid itu sebagai bentuk agar kita mengenal Allah, agar kita bisa mengenali mana Tuhan, mana makhluk. Jangan kita malah menyamakan Tuhan dengan makhluk, ataupun kita tidak kenal Tuhan sama sekali, mengklaim beribadah kepada Allah, tapi Allah tidak kita kenali. Maka salah satu fadilah atau tujuan mempelajari ilmu tauhid, konteks yang pertama untuk bisa mengenali Allah. Bagaimana sifat Allah, bagaimana penyayang Allah, apa saja sifat yang wajib, sifat yang harus, sifat yang mustahil yang tidak mungkin ada pada Allah, kemudian sifat yang jais. Dengan yang intinya itu untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau konteks kenabian itu agar kita bisa membedakan. Kalau konteks kenabian itu agar kita bisa membedakan mana nabi, mana mutanabi. Mana nabi, mana orang yang mengaku-ngaku nabi. Nabi itu punya sifat siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan, fatonah, lain sebagainya. Kemudian nabi itu dia itu bersifat laki-laki, maka nggak boleh ada perempuan. Kalau ada perempuan ngeklaim nabi, salah. Nabi itu dari bangsa manusia, nggak dari bangsa jin atau malaikat. Kemudian nabi itu anak halal, nggak boleh dari anak zina dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengenali nabi dalam ranah akidah. Kemudian yang ketiga, dalam konteks perkara gaib, agar kita bisa mengenali hal-hal seperti siratal mustaqim, azab kubur, dan lain sebagainya. Tujuannya itu untuk menambah iman. Satu. Yang kedua, pertanyaan antum mengikuti ulama. Gimana tadi membahas pertanyaannya? Mana ulama yang harus kita ikuti, ya kan? Ya. Kemudian ada pernyataan tadi, kita kalau ikut ulama itu berbeda-beda. Ulama ini beda ini, ulama itu beda itu. Sehingga antum bilang, kita itu harus mengambil sikap mengikuti ulama yang paling sesuai dengan Nabi. Pertanyaannya, kita menggunakan tolak ukur siapa mengatakan itu sesuai dengan Nabi? Karena sejatinya tidak ada satu ulama pun yang dengan sengaja tidak mau sesuai dengan Nabi. Nggak ada. Tidak ada, jangankan ulama. Orang muslim biasa aja. Nggak ada yang secara sengaja nggak mau ikut dengan Nabi. Contoh sederhana seperti ini. Rukun wudhu. Rukun wudhu, 4 mazhab itu beda-beda. Kalau terus kita menggunakan kaidah, konteksnya jangan ke situ, konteksnya ke akidah, ke tauhid. ke tauhid. Ya, contohnya ke tauhid juga. Siapa ulama yang harus kita ikuti berarti ya? Iya. Kalau dalam tauhid bagaimana? Karena ini kita harus bahas juga. Ya, itu kan sudah lari ke fikih tadi contohnya. Saya bahas satu-satu fikih dan akidah saya bahas. Enggak lah, kita fokus di akidah dulu. Kalau ke fikih gimana? Tauhid. Enggak, dua-duanya saya bahas. Tenang. Ya, siap. Jadi cara mengukurnya seperti ini. Ulama ketika berbeda pendapat, kalau dalam forum itu tak masalah. Tak masalah. Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah dan lain sebagainya itu nggak apa masalah. Karena kalau kita tuntut tanya, rukun wudhu menurut Nabi berapa? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau kita bilang, oh 5, berarti Syafi'i salah.
Kenapa Imam Syafi'iyah bilang 6? Oh, nambah-nambah bid'ah mazhab Syafi'i semua. Oh, Hambali 7. Oh, bid'ah juga. Semua ulama mazhab Hambali itu ahlul bid'ah. Kenapa? Menambah-nambah rukun wudu. Kalau kita bilang, oh 7, berarti Syafi'i salah juga, mengurang-ngurang. Nggak bisa. Satu, kita nggak bisa. Kemudian, ketika kita berupaya menilai mana pendapat yang paling sesuai Nabi, itu kita menilai dengan kacamata apa? Kalau orang awam, itu logikanya, analoginya seperti ada orang random datang ke suatu perlombaan. Yang perlombaan itu ada 4 peserta. Orang-orang random ini tiba-tiba dia memberanikan diri untuk jadi juri. Padahal dia nggak tahu tuh lomba apaan, kemudian kualitasnya nggak tahu, entah gimana. Kemudian dia mencoba menilai. Ilmunya jangankan melebihi peserta, setara dengan peserta aja tidak. Masuk akal nggak? Ada orang yang tidak memiliki Jadi kemampuan gini, yang jangan dipotong. stop. Saya minta maaf Ustaz, jangan dipotong ya. Ada orang, saya nggak bilang antum, wallahi. Ada orang yang tidak memiliki kemampuan, jangankan lebih, setara aja kagak. Tapi mencoba menilai, ini paling sahih. Nggak bisa. Kalau antum menilai, oh Hanafi paling sahih, berarti, bentar, kerangka usul fikih Anda menggunakan siapa gitu? Kalau menggunakan kerangka usul fikihnya Syafi'iyah, ya jelas Syafi'iyah yang rajih. Kalau Hambali, ya Hambali yang rajih. Oh enggak, saya bikin kerangka usul fikih sendiri. Oh berarti antum bikin mazhab sendiri. Gitu, nggak bisa soalnya. Kalau dalam furu' ya, beda ceritanya per mazhab. Per mazhab itu karena menggunakan kaedah, tetap menggunakan kerangka usul fikih yang sama. Itu satu. Kalau dalam tauhid, Ustadz, siapa ulama yang kita jadikan rujukan? Itu sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa kitab seperti di Lawami'ul Anwar. Itu ada 3. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dan Imam Ahmad bin Hambal. Karena 3 ulama ini itu sejatinya meneruskan akidah-akidah yang terdahulu, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam ranah fikih meneruskan fikih-fikihnya Nabi, fikih-fikih para sahabat, sehingga sampai ke kita. Imam Asy'ari juga begitu. Imam Asy'ari meneruskan Kenapa Imam Syafi'i Anda klaim fikihnya itu Asy'ari, kenapa enggak akidahnya juga Syafi'i? Siapa bilang Syafi'i itu akidahnya Asy'ari? Hah? Biar Kenapa enggak melebar dipotong? dulu ya. Kenapa Sebentar, fikihnya enggak usah Asy'ari, jauh-jauh. Kenapa enggak akidahnya juga akidahnya? Gini pertanyaannya. Orang yang bermazhab Syafi'i, kenapa nggak akidahnya Syafi'i? Betul kan? Iya. Kenapa mesti? Jawabannya begini. Orang yang mempertanyakan hal ini, itu secara tidak langsung ada sebuah keraguan ataupun sebuah dugaan seakan-akan akidahnya Imam Asy'ari itu berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i. Itu pasti. Kalau memang sama, Ini kalau mau memang diskusi sama. atau mau bertanya? Enggak, Kalau ini mau teruskan. diskusi. Enggak, ini Apa? kan harus. Kalau antum bertanya, tolong sabar, Sebentar. saya habiskan dulu. Sebentar ya Sian. Kayaknya ini pasti ada sanggahan-sanggahan terus. Jadi nanti malah kasihan Ustadz Asyop ini mau menunjukkan biar Oh iya, ke Ustadz betul Asyop aja banget. dulu. Kasihan Ustadz Asyopnya tadi mau menunjukkan datanya, kasihan. Nanti banget. Betul, Ustadz Asyop. Saat ini menunjukkan tadi tentang tauhid dibagi menjadi 3. Ini juga saya temukan di kitab Aqidah Tahawiyah di Syarah Ibnu Abil Aiz yang beliau lahir di tahun 700-an ya, 731 Hijriah kalau nggak salah. Nanti kalau salah tolong dinaket. Ini mungkin saya tunjukkan. Saya di kitab ini ya, saya bawakan kitabnya ini, Aqidah Syarah Aqidah Tahawiyah. Ini Bisa punya di on cam, Ustaz. gimana Ustaz Afwan? Bisa di on cam.
on cam, buka kamera. Ini buka kamera, Ustaz. Ini sudah ya? Kelihatan nggak teman-teman? Atau saya nggak kelihatan? Enggak, belum Sudah on cam. buka, Ustaz. Sudah saya ulangi ya. Ini punya saya sudah buka, saya ulangi. Coba saya perbesar antum dulu ya. Sudah belum, Ustaz? Coba buka lagi. Belum. Di bawah itu pada typing belum. Undangan itu saya sudah kirim undangan itu. Coba ya diklik undangan saya itu baru sampai bisa buka. Oke, saya kirim undangan sekali lagi. Nggih, Ustaz. Coba diklik gitu ya, siap. Belum muncul, Ustaz. Saya bentar. Tapi biasanya kalau komal bisa dipakai live ya Ustaz. Nanggo meja foto. Nah jero tuh. Kalau biasanya bisa dipakai on cam, berarti ya bisa. Tapi kalau seumpama belum bisa dipakai on cam ya tidak bisa. Oh, ini. Oh iya. Harus disimpan dulu ya, dipencet simpan ya. Afwan. Iya, harus disimpan dulu. Monggo dilanjut. Baik. Ini kitab Aqidah Tahawiyah ya, Syarah Ibnu Abil Is. Jadi di sini disebutkan bahwasanya pembagian tauhid itu ada 3. Yang pertama tadi asma wa sifat, kemudian tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Seperti itu. Jadi kan beliau nanti tahu. Kang, ulang balik tulisannya yang depan itu, yang depannya. Ini Sampulnya. ya. Mana tulisan Is bin Abdul Salam? Ini Ali ibnu Ali ibni Muhammad ibni Abil Is al-Hanafi ad-Dimashq. Oh iya. Iya. Nah, Ustaz, seperti itu. Jadi pembagian tauhid jadi sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Terus rububiyahnya, uluhiyahnya itu apakah sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab atau tidak? Coba ke bawahnya. Ini nggak ada syarahnya Muhammad bin Abdul Wahab ya, tapi memang sama, saya baca sama, nggak ada bedanya di rububiyah ataupun ilahiyah. Afan, ini saya Itu begini. Narasi rububiyah di situ dengan narasi rububiyah di Muhammad bin Abdul Wahab sama atau tidak? kalau secara umum sama, Ustaz, secara umum, tapi kalau secara lafadz tulisan penjelasan saya nggak menemukan hal yang sama. Intinya umuman sama lah. Syekhul Sama Ustaz. Assalamualaikum. Assalam. Beliau ini berarti rujuknya kepada Syekh Ibnu Taimiyah dalam pembahasannya ya. Siapa Ustadz Imam Izzuddin bin Abdul Salam ya? Bukan Izzuddin. Ini Al-Ais. Ya, Al-Ais yang kontroversi itu. Sadruddin Ali bin Ali Muhammad bin Abil Ais. Ya Allah, saya ingat Izzuddin bin Abdul Salam. Iya, kalau itu banyak Ustadz. Maksudnya begini Ustadz, bin Bas menyarah akidah Tahawiyah ini pun sama dengan ini, membagi tauhid menjadi 3. Artinya tidak ada di matan asli akidah Tahawiyah itu tidak ada yang itu. Jadi kalau mengatakan Ustaz, bahwa ini untuk saya tadi, saya kan bilang begini karena memang saya tidak tahu. Yang saya tahu kalau tauhid dibagi 3 secara sharih itu nggak ada. Adapun Syekh Ibnu Taimiyah itu mengakui memang ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ada beliau sebutin. Tapi kalau disebut salasah itu mungkin saya belum nemu, bukan nggak ada. Makanya saya bilang, sependek pengetahuan saya itu Muhammad bin Abdul Wahab yang pertama. Oh, ternyata ada. Al-Ais bin Abdul Salam juga. Ya, tetap sama aja bahwa Al-Ais bukan Isa bin Salam ya. Al-Ais di sini dan juga Muhammad bin Abdul Wahab itu rujuknya ke Syekh Ibnu Taimiyah. bukan Sultanul Ulama, bukan ya? Bukan. Afwan Ustaz, mungkin perlu dijelaskan Ustaz. Di dalam akidah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu isi tentang keyakinan perinciannya di situ. Ada nggak hal-hal yang bertentangan dengan konsep-konsep akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah gitu? Ada beberapa. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan di sini mungkin biar itu Afwan.
Siap, siap. Jadi gimana nih? Mau lanjut ini atau Bang? Karena sama Lanjut tadi. aja sudah, lanjut aja dulu ya. Lanjut sama Ustadz Asof dulu. Oh, siap, siap, siap. Nah, sebelum lanjut, izin saya ngomong ke Habib Mahfud dulu boleh? Oh, fadal. Ustaz Habib Mahfud. Habib Mahfud. Nah, mana nyimak aja. Saya dapat amanah dari Ketua Basmi untuk menjemput antum menyertai Basmi kalau tidak keberatan. Siap dengan senang hati bil farahi wa surur. Iya, jadi kalau memang tidak keberatan nanti DM-kan nomor telepon ya. Siap. Nanti antum DM ya, anak cek DM-nya nanti. Anak kasih. Siap. Terima kasih lanjut. Lanjut. Jazakallahu khair. Apa Nana kalau semalam mungkin lupa nggak ngecek DM, minta maaf. Setelah ini anak cek. Syukron Bib. Lanjut. Tapi Ustadz Asof. pembahasan sama tentang Yazian. pembahasan tentang masalah 3 tauhid ini, dengar ya saja, Afan. Pembahasan tentang 3 tauhid ini sebenarnya ijtihad ya, bukan dari langsung dari hadis, langsung Rasulullah sebutkan ada 3 tauhid. Jadi kalau ditanya apakah 3 tauhid itu dari Rasulullah, lafadznya mana, atau dari sahabat, memang tidak ada. Karena ini memang ijtihad lah, seperti mana saudara kita di Asy'ariyah juga ketika menetapkan 10 sifat, itu kan juga ijtihad. Maksudnya kalaupun di 20, Ustaz. mana kalam Rasulullah mengatakan 10 kan tentu itu amru ijtihad ya. 20 nggih, ngapunten Afan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya ke kami tentang pembagian tauhid itu menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu ijtihad. Dan juga kenapa? Saya beberapa membaca referensi, mungkin latih ilmi juga, bahwasanya para ulama kenapa membagi tauhid menjadi 3 itu salah satunya untuk pertama adalah memudahkan ya. Ibaratnya kayak fikih kan juga ada matan-matan untuk memudahkan ya. Mantan untuk memudahkan terutama yang belajar akidah secara dasar ya, sehingga muncullah seperti itu ya, seperti itu tafsilat lah, taksimat dan sebagainya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ya, berarti Siap, bagi beta jadi 2 juga nggak masalah ya. Itu Karena yang saya mau bahas tadi. Jadi Ustadz, Oh, kalau bid'ah jadi 2 nggak masalah, Ustaz Zat. Sob. Kita itu mengikuti madhab. Bid'ah itu nggak satu ya, nggak bid'ah itu semuanya dolalah, ada bid'ah hasanah. Sebagaimana dikatakan Imam Nawawi kan ada 5 juga pembahasan itu. jadi kenapa kalangan Asy'ariyah yang mu'asirah sekarang itu mulai mempermasalahkan, sebenarnya mempermasalahkan sih, emang bermasalah tentang tauhid 3 ini. Ini sebagai bentuk sikap kami terhadap sifat kakunya orang Salafi Wahabi, di mana alasannya sama tapi responnya beda. Contoh, kami membagi tauhid jadi 3, tujuannya mempermudah. Ini istiqra dan bla bla lain sebagainya. Alasan kami juga sama. Kami membagi bid'ah menjadi 2. Itu istiqra juga, ada dalilnya juga. Imam Syafi'i malah selaku pemukanya ya, permus konsep pertama sekali. Tujuannya mempermudah gitu, ada dalilnya dan lainnya. Tapi apa katanya? Bid'ah. Diri pembagian bid'ah itu jadi 2, itulah bid'ah. Itu satu, Ustaz. Maka kami gak terima. Maka kami mempertanyakan, antum tadi mengakui ini ijtihad ulama, berarti ini perkara muhdas, Ustaz kan? Ustaz Syab? Yes, Zat. Nah, ini yang kami masalahkan. Jadi ada beberapa poin yang kami permasalahkan. Pertama, dari segi konsep. Kalau Wahabi mau mengakui bid'ah terbagi 2, hasanah dhalalah, kami clear. Oh, kami akui bahwa tauhid 3 ini bisa hasanah, bisa dhalalah. Baru kita lihat substansinya, isinya. Gitu. Betul. Jadi intinya kita yang di Asy'ariyah itu nggak ada mempermasalahkan untuk mempermudah orang paham, dibagi jadi 3 nggak masalah. Cuma nanti dilihat isinya bagaimana kan begitu. Betul. Yes, Zat. Afan, Saya selalu juga saya mantul. memahami, Zat. Karena di kalangan kita yang berakidah kayak kami ini memang mungkin di akidah hampir sama, tapi di fikih, pemahaman fikih itu beda. Ada yang betul-betul mengikuti madhab, mengikuti ulama ya dalam memahami Al-Quran Sunnah. Ada yang menolak madhab ya,
bid'ah pun langsung dolalah, kullu bid'atin dolalah. Seolah-olah kalimat kullu di situ semuanya, padahal itu sudah dijelaskan para ulama ya, dijelaskan oleh para ulama. Makanya saya rujukannya kalau di Indonesia ini ada syekh ya. Dua syekh ini masya Allah berbeda di akidah tapi mereka satu di fikih Syafi'i. Mungkin antum kalau pernah kenal, kita juga sering bermulazamah dengan Syekh Labib yang sekarang ini di Karanganyar. Beliau kan akidahnya bukan Asy'ari, beliau pakar fikih Syafi'i. Beliau punya guru Syekh yang ada di Tegal, saya lupa namanya, mungkin antum Dr. bisa Labib mengingatkan ya, saya punya kitabnya. Nah, Beliau Asy'ariyah atau gimana? Saya lupa. bukan, beliau bukan Asy'ari. Beliau punya guru di Tegal itu Syekh siapa saya lupa. Itu bukan akidahnya juga Asy'ari. Ya, jadi ketika beliau ketemu dengan gurunya, masya Allah adabnya. Tapi satu fikih. Ya, saya juga sering dengarkan kalau masalah fikih itu sering dengarkan dari syekhnya Syekh Labib itu. Karena beliau Masa sih? mungkin ya. Masa di dunia ini ada ya orang mazhabnya Syafi'i tapi nggak Asy'ari akidahnya? Itu saya kok agak istaghrab ya. Aneh. Oh, Ustaz Kathir Ustaz. Kalau mungkin ya kita saling tukar pandangan ya, Kasir Ustaz. Ya, Jadi mungkin maksudnya di kalangan- ulama-ulama Mu'tabar, Ustaz. Enggak, Oh, maksudnya lama. gimana? Kalau nggak Asy'ari tapi Maturidi bukan yang bertentangan dengan Asy'ari, oke lah. Tapi kalau seakan-akan maaf, suara saya mantul, yang lain aja. Mantul, Bib. Nggak mantul Ustaz, nggak mantul. Oh, di saya mantul 2 kali. Di antum enggak ya? Nggak. Enggak, maksudnya Ustadz Syekh Labib itu yang biasanya kajiannya sering pakai bahasa Arab apa ya? Saya kadang ada lihat video G, pakai yang bahasa pakai Arab Ustaz. pakai serban kayak model Yaman Utara itu, betul? G, betul Ustaz. Enggak, apa akidahnya beliau itu? Beliau bukan Asy'ari Ustaz, karena beliau mengatakan sendiri beliau bukan Asy'ari. Tapi memang kalau mengajar masalah fikih beliau nggak nyentuh Asy'ari, ya. Nah, maksudnya apa Nggak pandangan bahas beliau terhadap masalah- Asy'ari? Beliau maksudnya munsif dan tidak menyalahkan ini sesat dan sebagainya. Beliau masya Allah. Jadi dalam mengatakan walaupun beliau nggak Asy'ari tapi tetap menghormati. Terutama beliau punya syekh dekat. Nggak. Syekhnya itu juga Asy'ari. Nah, Ini bukan tentang menghormati, Ustadz, maksudnya. Dalam pandangan beliau, Asy'ariyah itu ahlu sunnah atau bukan? Ahlul hak atau enggak gitu? Oh Ahlul iya hak iya. atau bukan? Nah. Sorry, Ustaz. Jadi gini, Syekh Labib mengatakan bahwasanya Asy'ari itu juga bagian dari ahlu sunnah, masih bagian dari kami atau bahasa mudahnya lebih dekat dengan kami dan termasuk juga bagian masih ahlu sunnah wal jamaah. Saya juga mengatakan bahwa Asy'ari itu masih ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Walaupun kita beda konsep dan beda konsep dan usulnya dalam masalah akidah. Seperti itu, Ustaz. Berarti antum Bang Syop ini berbeda pandangan ya dengan ulama-ulama seperti Utsaimin, Bin Bas, Shalih Al Fauzan, beda ya? Ya kita 6 Ustaz. Kita tidak 100% apa bahasanya ya, taklid gitu ya bahasanya. Enggak, maksudnya gini. 100% taklid. Mereka itu kan ada yang mengatakan manhajnya Asy'ariyah itu musyrik. Dari Asy'ariyah itu manhajnya apa? Manhaj Asy'ariyah itu manhaj musyrik. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitabnya itu. Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad. Fatwa atau perkataan beliau seperti ini muncul ya karena berbeda dengan akidah beliau. Nah, pertanyaannya, dari segi akidah, dari segi apanya yang antum beda, akidahnya atau apanya? Atau mungkin begini aja Ustadz, apa-apa daripada akidah Asy'ariyah yang nggak disepakati oleh Dr. Labib ini, mungkin yang antum ketahui? Nah, ini saya catat, Yang Ustaz. saya rekam tahu- kalau boleh. Iya. Setahu kami dalam pandangan masalah ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bahasanya mentafid ataupun mengganti makna lah, bahasanya seperti itu. Itu setahu kami ya, dan itu para murid-murid yang lainnya juga mengatakan hal demikian. Karena yang bermulazamah ke beliau kan enggak hanya dari kalangan kita, juga banyak di antara kalangan saudara-saudara kita di Asy'ari. Jadi banyak yang mulazamah sehingga ke beliau, sehingga beliau dari para murid yang mengatakan beliau kalau membahas di Indonesia, terutama kan di Indonesia memang akidahnya Asy'ari ya. Beliau tidak terang-terangan membahas masalah akidah. Jadi beliau fokus fikih, walaupun di Sudan
beliau ngajarnya materi akidah bertahun-tahun. Karena saya juga punya teman ya kuliah dan oleh Syekh Labib dan ngajarnya adalah akidah ya. Sebelum beliau ngajar fikih itu akidahnya bukan Asy'ari ya, seperti itu. Anu ya, jadi Sedangkan di cuma Indonesia beliau menyesuaikan. ya sudah paham. Khilafnya itu dengan Asy'ariyah cuma di furu'il akidah aja ya, nggak ada di usulul akidah ya. G seperti itu Ustaz. Min kajian ini ya. Nanti kalau salah Tapi ya. perbedaan dengan Ais ini usul loh. Tadi apa yang disebutin tadi? Ana lagi nggak dengar berarti. Apa Nah, perbedaannya Al-Is ini poinnya? menetapkan jihah. Oh. Agak serius itu. Ampun serius-serius, Bib. Enggak, mohon maaf ya. Kita bukan sedang mau saya labib, masya Allah. Anak nggak kenal dan anak senang kajian-kajian fikihnya. Kadang juga dengerin. Enggak, apakah beliau punya pandangan tentang jihad yang sama seperti maksudnya Allah punya jihad gitu, saudara Alsob? Sebentar kalau bisa itu potong. saya belum dengar Ustaz, karena saya katakan Syekh Labib nggak pernah membahas itu sampai detail di akidah terutama di Gini di Ustaz. Indonesia ini. Syekh Labib dan antum ya, itu dalam ayat-ayat muskilat seperti istawa, iyad, lain sebagainya, itu metode apa? Isbat mana zohir, tafwid makna, ataupun takwil. Kita lebih ke tathbit bila takyif wala tamthil. Biasanya seperti itu. Tafwidnya tafwid apa? Tafwidnya di sini tafwid apa bahasa ulama itu makna ala dohiri. Jadi kita menyerahkan maknanya, maksudnya ini kita mengimani datangnya ikhbar dari Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya Allah istiwa ya, tanpa bertanya-tanya kaifiyahnya dan juga memisalkan atau mentamtsilkan dengan makhluk. Paham, Biasanya paham. seperti itu. Oh iya, berarti kan Iya, nggak beda usul dengan kita, enggak lah. Iya, enggak, ini yang saya coba Nah, dengan teliti. Berarti tafwid makna zohir ya. Berarti makna zohir tidak ditetapkan, betul? oke Ustaz, Karil lah ini Anifan. Karena yang membedakan antara Hanabilah Mufawid dengan Salafi Mu'asirah sekarang yang Wahabi ini di makna zohir. Berarti dalam pandangan antum Allah ini tidak bertempat ya, betul ya? Jadi di sini jadi makna tafwid itu kan sebenarnya ada dua ya, tafwid makna atau tafwid kaif. Jadi yang diarahkan kita, pandangan kita itu di tafwid kaif, bukan yang makna ya. Nah, Wahada yang madmum. dimaksud. Nah, ini kan maknanya wastilah kan fa wasrful lafzi ala dhahirihi ma'adami ta'arrud li bayanil makna al murad afan bal yatruk wa yufawwid ilmahu ilallah ya bi antakula Allahu a'lam bi muradi. Kemudian di sini ditafsil wa tafwid kisman. Al awal tafwidul makna wa huwa sabiq dzikruhu wa hadha madmum wa tsani at-tafwid al-kaif wa huwa an yaqula Allahu kaifa huwa wa kaifa istawa wa kaifa yanzil ya. Di tafwid yang madmum itu tafwidul makna. Berarti beda, Ustaz. Ya di sini Di jelaskan sini bahwa letak, ada berarti dan di sini berbeda, Ustaz. Nah, seperti yang saya duga ya. Berarti antum menetapkan makna zohir, tapi kaifiyahnya itu yang ditafwid kan? Naam, sahih ya. Naam, istana itu. Kalau kami, kalau kami Asy'ariyah, Maturidiyah dan Hanabilah yang mufawid atau yang ori dalam pandangan kami itu tafwid makna dan tidak ada kaifiyah. Allah itu nggak ada kaifiyah karena kaifiyah itu tajsim. Sebagaimana kata Ibnu Abdul Bar dan siapa kemarin Ibnu ya salah satunya Ibnu Abdul Bar.
Imam Malik juga begitu. Nah, di sini perbedaannya berarti istawa itu sah-sah saja antum berikan makna istaqarra, betul? Naam. Nah, beda berarti Ustaz. Berarti bukan. Kalau kami Ustaz, kalau kami, saya minta maaf, kalau kami nyebutnya Wahabi. Meskipun antum mengaku sebagai ahlul hadis. Karena ahlul hadis yang saya pahami tidak seperti itu. Sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Aini wal Asar fi Aqaid Ahli Al-Asar. Naam, Ustaz. Siap. Terus untuk Syekh Labib, saya belum pernah mendengar secara dohir ya beliau kalamnya sorih gitu. Maksudnya membahas ini karena beliau, saya ulangi lagi, beliau sangat hati-hati terutama Riksa. Tapi beliau intinya Ini dari narasi antum ya, bukan Ya, penjelasan bukan Dr. saya. Labib ini. Bukan. Nah, makasih. bukan, bukan penjelasan detail. Masalah detail sampai kayak gini, tafid ini maknanya ini bukan dari Syekh Labib. Tip ini saya ambil dari kitab Syarah Aqidah Wasatiyah nih. Ya, pengikut saya Ibnu Taimiyah. Nah, seperti itu Ustaz. Afwan sebelumnya. Jadi perbedaan di Asy'ari itu mungkin biar saya paham juga ya, saya yang ngambil ilmu juga ya, saya juga tahu tentang Asy'ari. Jadi di masalah tafwid ini tafwid makna nggih. Betul. Tafwid makna bukan kaifiyah gitu nggih. Sedangkan kami mungkin di kaifiyah bukan makna, seperti itu nggih. Ya, antum ada kaifiyah kan? Tuhan itu kami berbentuk kaifi. kan? Maksudnya maksudnya kita tafwid pakai kaifiyah bukan makna, sedangkan di Asy'ari mungkin makna Ya, apa ini bukan saya kaifiyah. tunjukkan? Sampai kok masuk ke anunya Mandar. Aduh. Saya mau nunjukin lain kok lihat. Kok malu? Sabar sabar. Enggak, ini jaringan ini. Begini ya Ustadz Sof. Ini. Oh, siap. Ini Sebentar Ustadz Zian. yang ditunjukin kepada. Siap. Iya, sebentar Ustadz Zian. Sebelum ditarik ke masalah ini, saya ingin tanya sama Anda. Di dalam antum membaca kitab ini yang termasuk ulama yang antum ikuti dalam ranah akidah ya, pernah nggak Anda mendengar atau membaca satu kitab dari muhaddisin yang seperti tadi, yaitu dalam masalah menetapkan Allah Ta'ala itu dengan makna tafwid, tapi dengan kaif? Pernah nggak Anda membaca seperti itu? Karena setahu kami dari semua yang bermadhab yaitu Syafi'i, kemudian mengikuti akidahnya Imam Asy'ari, itu tidak pernah menemukan seperti itu, atau dari yang lebih lamanya itu para salaf, yaitu tafwid namun ada kaif. Nah, nanti akan dibahas oleh Ustadz Zian. Ini saya tanya dulu sama panjenengan, itu kira-kira ada nggak dari ulama salaf yang dia baik dengan takwil atau dengan tafwid namun ada kaifnya? Mungkin seperti itu. Jadi sebelumnya Afwan Zat, mungkin min qillati ilmi wa kadzalika ana lam aqra katsiran ya. Saya belum banyak baca terutama di kitab. Mungkin saya baru belajar di sampai tarafan akidah Thawawiyah ya. Memang selama ini kami belajar dengan para asatid kami, memang penjelasannya seperti itu. Tapi kalau kita menemukan di berbagai kitab, memang ya mungkin karena qillati ilmi dan juga mutolaahnya kurang jauh bahasanya. Ya mungkin saya belum sampai sekarang ketemu dalam bahasa yang persis gitu ya. Tapi kita memahami secara makna saja dari mungkin satu referensi ya, mungkin ini dari kami ya Setia, karena saya sendiri, saya nggak mewakili siapa saja, dari saya sendiri.
Karena tawasuk madariknya juga masih kurang. Jadi seperti itu, Ustaz. Tawasuk madariknya masih kurang dan perlu banyak sekali mutolaah. Sehingga saya belum bisa mendatangkan seperti para asatidz tadi langsung menyebutkan kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, belum bisa. Ya, jadi bisanya bahas secara tadarruj seperti itu, Ustaz. Afan sebelumnya. Oke, lanjut Ustaz Jan. Saya bahas apa tadi ya? Ustadz Abu Quran, Hah? Apa ya saya bahas Ustadz tadi? Abu Quran Tunjukkan yang kitab tadi. Oh iya betul. Enggak, ini salah satu referensi yang saya jadikan rujukan. Ternyata Hambali atau Ahlul Hadis itu berbeda dengan Salafi Wahabi sekarang. Ini judul kitabnya Sadatul Hanabilah wa ikhtilafuhu ma'a salafiyatil mu'asirah. Al-aqidah wal fiqh wa tasawuf. Jadi pembesar mazhab Hambali dan perbedaan mereka beserta Salafi kontemporer atau Salafi Wahabi dalam akidah, fikih, tasawuf. Ini dibahas bagaimana posisi Syekh Ibnu Taimiyah itu dan tafwid yang dimaksud dalam Hanabilah. Itu Ustaz. Jadi sependek pengetahuan saya ya, Syekh Ibnu Taimiyah itu gini, sebagaimana di kitabnya. Ini dalam Majmu' Fatawa juz 5 halaman 181. Ini saya ambilnya di aplikasi Turots. Jadi ketika beliau itu membahas tentang redaksi Imam Malik. Redaksi Imam Malik itu sebenarnya banyak. Ada 11. Dan 11 itu beda-beda. Ada yang sanadnya sahih, ada yang sanadnya jayyid, bagus sekali ya. Ada yang dhaif. Nah, di sini dalam pandangan kami, beliau itu malah berdalih dengan apa bahasanya? Redaksi yang lemah. Kan ada tuh istawa ma'lum wal kaifiyatu majhulah. Itu sanadnya lemah. Nah, kata beliau di sini, wa kalamu Malik sharih fi isbatil istiwa. Jadi perkataan Imam Malik itu jelas sekali pembahasan tentang menetapkan istiwa. Istiwa itu maklum. Nah, diperhatikan di sini. Wa anna lahu kaifiyah. Dan Allah itu punya kaifiyah. Istiwa Allah itu punya kaifiyah, ada kaifiyahnya. Nah, di sini letak bedanya. Akan tetapi tilkal kaifiyah, tekiyah tersebut itu tidak diketahui. Majhulatun lana la na'lamuha nahnu. Kami tidak mengetahui kaifiyah. Jadi Allah itu punya kaifiyah, tapi kaifiyahnya tidak tahu. Jadi makna zahir ada, kaifiyah ada, cuman maknanya tidak diketahui. Kaifiyahnya tidak diketahui. Maknanya tahu. Gitu, ini bedanya. Kalau kita Asy'ariyah, maknanya, makna yang hakikinya itu kita tidak tahu. Makna ada, tapi makna yang hakiki hanya Allah yang tahu. Adapun kaifiyah itu sama sekali memang tidak ada. Karena kenapa? Ulama itu menghindar dari yang namanya kaifiyah. Gitu Ustaz. Sebagaimana yang ada dalam kitab Ibnu Abdul Bar. Ini Anda tunjukkan. Sebenarnya banyak dalam kitab. Ini ada juga. Cuman HP saya ini ya, karena begini jadi. Nah, ini perhatikan. Dalam kitab Tahmid Ibnu Abdul Bar dari kalangan Malikiyah, ketika beliau mengomentari perkataan Nuaim yang mengatakan yanzilu bidzatihi, Allah turun dengan zatnya. Kata dia apa? Enggak kata dia, astagfirullah. Kata Abu Umar atau Ibnu Abdul Bar, laisa hadza bi syai'in inda ahli ilmi inda ahli fahmi min ahli sunnah. Ini tidak dianggap apapun di sisi orang yang paham daripada ahli sunnah. Kenapa? Karena ini kaifiyah. Ini kaifiyah. Wahum dan para ulama ahli sunnah yafza'una anha, yafza'una minha. Karena ulama ahli sunnah itu menghindari kaifiyah. Kenapa? Li'annaha, karena yang namanya kaifiyah itu tidak patut kecuali pada perkara-perkara yang diliputi oleh iyanan, mata. Mata ya ini, atau saya salah menerjemahkan ya? Mata ya. A'yan ya yang lain ya. A'yan yang in ya. Nah, mata. Jadi kaifiyah itu tidak ditetapkan. Ini perbedaannya.
Kemudian juga dalam kitab, ini saya bacakan saja ya, Al-Qadhi Abdul Wahab Al-Maliki, ulama yang wafat pada abad 422 Hijriah. Dalam kitabnya Syarah Akidah Imam Malik As-Shaghir, apa katanya di sini? Katanya begini, wa'lam annal wasfa lahu ta'ala bil istiwa ittiba'u linnas wa taslimun li syara' wa tasdiqu lima wasafa nafsahu ta'ala bih. Nah, perhatikan, wala yajuzu ayasbuta lahu kaifiyah lianna syar'a lam yarid bidzalika. Tidak boleh kita menetapkan Allah itu ada kaifiyah. Kenapa? Karena syara atau syariat Quran dan Sunnah itu tidak ada warid yang menetapkan tersebut. Gitu Ustaz. Nah ini letak perbedaannya. Syekh Ibnu Taimiyah itu meyakini Allah itu berain, punya bentuk, cuman bentuknya itu tidak diketahui. Datanya ada, tapi kudu saya cari lagi ya. Mana kemarin ya saya bikin itu. Gitu Ustaz, untuk sementara. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan dan referensinya. Masya Allah. Nah, yang saya sesalkan Ustadz, yang saya sesalkan di sini. Jadi teman-teman Syekh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya itu punya kaedah begini. Kaedahnya bagus. Cuman apa ya? Mana ya? Saya bacakan, saya terjemahkan sajalah kesimpulannya. Jadi punya kaedah segala sesuatu yang tidak ada keterangan Quran dan Sunnah menetapkannya atau menafikannya, kita wajib tawakuf. Kita nggak boleh tetapkan, nggak boleh nafikan. Itu Syekh Ibnu Taimiyah ketika membahas tentang jisim. Syekh Ibnu Taimiyah bilang, jisim dan johar itu dua lafaz yang tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan hadis yang menetapkannya kepada Allah dan menafikannya dari Allah. Sehingga kita nggak boleh tetapkan, nggak boleh juga nafikan. Katanya seperti itu. Ini kan bagus, tawakuf aja. Cuma nih masalahnya, kaifiyah. Kaifiyah ini ada nggak dalam Quran dan Sunnah? Nggak ada juga. Nah, kenapa ditetapkan? Katanya tadi wa anna lahu kaifiyah. Nah, di sini standar gandanya. Salah satunya, Ustaz. Jadi kaifiyah itu sebagaimana kata Imam Maturidi, itu bentuk jisim sebenarnya. Ulama banyak sekali menghindari kata kaifiyah karena Allah itu tidak berkaifiyah, tidak berbentuk ya. Mungkin para ustadz lain bisa menanggapi. Monggo, Bib Mafun. Ada tambahan apa, Bib? Monggo yang lain bentar. Lanjut. Saya lagi nyari Ustaz Junaid. kaedah beliau, mana ya kaedah beliau itu? Lagi Nina bobokkan Alia ini, Gus. Bentar. Oh, gimana? Sehat Alia? Sudah? Sehat, malam begini nggak sehat. Waduh. Lekas sembuh. Oh iya Ustaz Syop. Antum kan mengatakan istawa itu bisa diartikan istaqara kan? Bagaimana pandangan antum terhadap Imam Hanafi yang tidak membolehkan memberi makna istaqara? Atau pandangan ulama Hanabilah yang antum tahu? Afan, Ustaz, qadarullah saya belum pernah dengar referensi itu. Mungkin karena saya kurang banyak baca itu, Ustaz. Afan, Ustaz. Belum banyak tahu, masih belum tahu lafadznya. Bahasanya ada yang mengingkari juga makna istaqarra. Yang kami pelajari bahasanya istawa tadi dalam beberapa kitab memang diartikan dan ala seperti itu. Afan, Ustaz. Saya baca Intermezzo. kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, Bayanu Talbisil Jahmiyah. Itu Syekh Ibnu Taimiyah membawakan perkataannya siapa sih? Muqatil bin Sulaiman dan Al-Kalabi. Yang mana Muqatil dan Kalabi ini
itu mentafsiri istawa dengan istaqarra. Saya coba cek bagaimana pandangan ulama terhadap istawa dan Muqatil dan Kalabi ini. Ternyata di taklikatnya ada tertulis Muqatil itu musyabbihah, kata siapa? Imam Hanafi. Kalabi itu Syiah, tasyayyu' dia. Maksudnya ya referensinya pandang salaf yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu yaitu Muqatil, Kalabi, Darimi, Barbahari, Kirmani, siapa lagi? Ibnu Battah, Ibnu Khuzaimah sebelum tobat, dan lain-lain. Ulama-ulama bermasalah. Maksudnya ya bermasalah akidah maksudnya. Ini mengurangi adab nggak sih saya bilang seperti itu? Astagfirullah. Enggak, sudah. Dan intermezzo saja. Begini loh caranya. Naik, datang bawa referensi, tanya jawab. Begitu maksudnya. Tapi itu saya bersyukur sekali, terima sekali ya Bang Syop ya. Saya ternyata ada tambahan. Ternyata sebelum era Muhammad bin Abdul Wahab ada, yakni Al-Is tadi, yang secara sorry. Ya tambahannya seperti itu. Intinya kita membuka ruang diskusi atau tanya jawab seperti ini supaya satu yang pertama agar tidak sembarangan di luar gampang membid'ahkan seseorang, menyesatkan seseorang, mengkafirkan seseorang. Terus yang kedua, di sini tujuannya kan satu, sama-sama cari kebenaran. Kalau memang di salah satunya tidak ada dalam referensi yang dibawa, mungkin di satunya bisa menambahkan, kan seperti itu. Ini suatu contoh antara Ustadz Asob sama Ustadz, jangan lupa catat bahwasanya di sini beliau ini kan saling tukar referensi, yang mana yang kurang ditambahi, kalau memang ada yang salah juga diluruskan, kan seperti itu. Nah ini contoh buat wahabi-wahabi yang lain yang ngaku-ngaku salafi itu, supaya tidak seenaknya membawa hadis, membawa dalil, tapi di situ dipotong-potong seenaknya, memaknai Allah berwujud, punya tangan dua kanan semua, aduh, kepala malah jadi pusing. Ini satu contoh ya buat zaman-zaman yang di luar sana. Wis tidak usah naik, Riz. Nah, Riz, ngapain kamu naik? Wis tidak usah naik kamu. Bikin ribet ya nih kamu, nggak bawa data kok. Sudah. Lanjut Ustaz Asof. Ya Zian. Ini. Oh siap. Jazakumullah khairan para asatid, masya Allah. Saya juga masuk di sini tidak untuk berdiskusi ya, karena saya bukan untuk mengajak debat atau mengadu argumen atau ilmu ya. Karena saya juga perlu banyak belajar pada asatid ini yang mungkin segi ilmunya lebih banyak lah. Jadi ya masya Allah banyak saya dapatkan beberapa referensi yang sebelumnya saya nggak pernah baca ya. Ya, jadi referensi yang nantinya juga perlu saya rujuk ulang, perlu baca lagi dan sebagainya. Karena kita sebagai manusia kan kadang nggak cukup baca satu kali saja, berkali-kali, satu kali kadang lupa dan sebagainya. Jazakumullah khairan saatnya. Sebelumnya saya perlu perkenalan dulu saat ini. Para ustadz di sini saya belum kenal, maksudnya sedikit perkenalan saat. Afwan. Salam kenal kembali Ustaz Syab. Nama antum siapa? Saya Basri, saya dari Magetan. Antum? Oh, siap. Saya Zian dari Aceh. Saya tidak ditanyain, Ustaz Basri. Gih, antum juga semuanya Ustaz. Jenengan Magetan gih? Gih, saya Magetan Ustaz. Magetannya mana? Takeran mana? Saya kota Ustaz, dekat alun-alun. Dengan kota. 500 meter dari alun-alun. Gih Ustaz. Jenengan tak follow, insya Allah nanti kalau ada waktu main-main ke Magetan,
tak hubungi jenengan. Oh nggih, Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khairan. Ngopi-ngopi Sebelumnya, kisarangan nama kan Ustaz. bisa nggih. Nggih, siap Masya Allah. Saya Ahmad, Nggih. Dari mana, Ustaz? Jawa Timur, Sidoarjo. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Monggo barangkali mau ada yang ditanyakan lagi mumpung Ustadz Dian kakinya monggo lanjut Ya itu mungkin kita bahas karena ini kan judulnya Kupas Sesatnya ya. Nah, kalau memang antum sudah sepakat bahwa taksim itu hanya konsep, dan konsep itu ya amrun mustalahi saja ya, istilah-istilah saja. Kami bagi ada sifat 20, ada dibagi jadi nafsiyah, salbiyah, lain sebagainya. Sama-sama mengakui itu perkara muhdas. Ya setiap muhdas bid'ah. Cuman ini mau diarahkan kemana nih? Bid'ah hasanah atau dhalalah? Ini dilihat dari substansinya, isinya. Salah satu yang muskil, yang dalam pandangan kami itu keliru, itu ada beberapa poin. Ada 10 yang sudah saya temukan. Bukan saya temukan ya, ulama-ulama lebih tepatnya, ulama-ulama yang mengkaji Tauhid 3 ini. Salah satu di antaranya, orang Wahabi itu berkeyakinan orang-orang musyrik seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan CS lain-lainnya itu bertauhid rububiyah. Bertauhid rububiyah. Ini akibat memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Kalau pandangan Asy'ariyah itu nggak pernah menolak istilah. Karena dalam kitab kami pun ada istilah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu ada. Tapi bukan tauhid ya, istilah rububiyah, uluhiyah itu ada. Cuman kami itu nggak memisahkan antara rububiyah dan uluhiyah. Maksudnya itu, kalau seseorang syirik di rububiyah, maka uluhiyahnya juga syirik. Kalau uluhiyah batal, rububiyah juga batal. Karena memang talazum keduanya. Kalau Wahabi enggak, meskipun dibilang dibagi, enggak dibagi juga enggak apa-apa, tetap dibagi. Di mana kita bisa lihat dibaginya? Dengan bukti, ada keadaan di mana bahwa seseorang hanya bertauhid rububiyah, tidak bertauhid uluhiyah. Mana contohnya? Orang musyrik katanya. Orang-orang musyrik yang ada di masa Nabi Muhammad atau di semua masa Nabi. Mulai dari masa Nabi Nuh sampai masa Nabi Muhammad, itu semua umat-umatnya, orang musyriknya, itu bertauhid rububiyah dan berbeda di uluhiyah. Sebagaimana kata Bin Bas di Majmu' Fatawanya. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Dalilnya mereka ada enggak? Ada dalilnya. Ada 8 tempat dalam Al-Quran yang bunyinya itu hampir sama. Walain sa'altahum man khalaqakum wa khalaqas samawati wal ard. Barang siapa yang menciptakan kalian langit dan bumi, la yaqulanna Allah, mereka akan menjawab Allah. Ya seputaran itu. Ada 8 tempat dalam Al-Quran. Jadi mereka berdalih dengan ayat ini bahwa orang musyrik itu bertauhid. Mereka bertauhid, mengesahkan Allah di perbuatan. Ini yang kelirunya dalam pandangan kami. Karena dalam pandangan kami, perkataan orang musyrik itu bohong. Alias mereka mengucapkan saja, tapi mereka ragu. Contohnya di sini. Waduh, kudu saya screenshot lagi. Ini saya cuma HP 1 ya. Jadi bikin layar mengambang, terus screenshot, terus tunjukin. Kalau ada satu lagi, ini udah set dari tadi nih. Bentar. Kitab apa ya? Cuman saya bacakan saja. Dalam surah At-Tur, teman-teman bisa buka. Surah At-Tur ayat 36. Dibunyi ayat Bala yuqinun. Itu bisa dibuka di tafsir Khazin, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Bahrul Muhit, tafsir Baidawi. Semua mengatakan mereka itu ragu ketika ditanya itu. Mereka menjawab Allah, tapi mereka ragu terhadap apa yang mereka tanya, apa yang mereka jawab itu. Nah, contoh
contohnya ini ya. Nah, saya sekitar ada sekitar 15 referensi yang mengatakan orang itu ragu, lebih malahan. Di atas ini pembahasan. Lanjut. Afan. Lanjut. Oh, nggak apa-apa. Gimana, Bib? Enggak, Ana mau bilang penjelasan antum bagus, di bawah tappingnya Asy'ariyah menyembah kuburan, masya Allah. Lanjut. Bisa. Di sini bisa dilihat. Ini beberapa ya. Cuman yang paling sorry itu biar lebih enak. Antum bisa dibaca itu. Ini udah dikumpulin. Dan saya sudah cek langsung di kitabnya juga sama seperti ini. Wa qala Abu Hayyan fil Bahri. Ya, ada itu. Qala Abu Hayyan fil Bahri. Bal la yuqinun ay. Idza su'ilu, apabila mereka ditanyai, siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Qalu, mereka menjawab Allah. Wahum, padahal itu wahal. Wahum, padahal mereka ragu terhadap apa yang mereka ucapkan. La yuqinun, mereka tidak yakin. Jadi orang musyrik itu jika seandainya ditanyai oleh Rasulullah SAW, ya, mereka itu menjawab Allah, tapi mereka ragu. Begitu. Jadi biasanya itu ya mereka ada kalanya cuma ikrar di lisan saja, atau ikrar di hati, tapi keyakinannya tidak. Gitu, Ustaz. Juga ada sama di tafsir Baidawi, ya, sama juga. Nah, ini salah satunya kenapa kami mengatakan orang musyrik itu tidak bertauhid rububiyah. Ataupun gini, jika seandainya sah, kita paksakan, oke lah kita bilang orang musyrik itu meyakini Allah sebagai pencipta alam. Tapi apakah dengan meyakini hal tersebut itu sudah dianggap bertauhid rububiyah? Tidak. Harus paham dulu rububiyah itu apa. Kata Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan kata Al-Is tadi dalam syarah Aqidah Tahawiyah, itu meyakini Allah di semua perbuatan-perbuatannya. Perbuatan penciptaan, pengaturan alam, pemberian manfaat, mudarat, dan bla bla lain sebagainya. Itu semuanya diesahkan hanya Allah lah pelaku satu-satunya. Nah, apakah orang musyrik seperti itu? Tidak. Orang musyrik, mereka meyakini patung-patung yang mereka sembah itu bisa memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Bahasanya sama seperti kita. Kita minta tolong sama dokter. Kita berkeyakinan dokter tersebut itu memiliki kemampuan bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Bidzatihi, dengan zat, dengan sendirinya dokter. Syirik gak? Syirik. Nah, orang musyrik syirik di rububiyah. Nah, ini referensinya banyak sekali saya. Ada sekitar 20 lebih. Ada ayat di Qur'annya, ada tafsirnya. Baik itu dari salaf atau khalaf ada. Orang-orang musyrik itu tidak bertauhid rububiyah. Nah, ini yang kami tidak terima, Ustaz. Itu satu. Ya, tentang apakah orang musyrik itu bertauhid atau syirik? Jawaban kami syirik. Mereka tidak bertauhid rububiyah. Itu dalam konteks rububiyah. Kalau dalam konteks uluhiyah, ini juga nesesalin. Jadi kan orang-orang Wahabi itu sering menuding bahwa tawassul. Jadi Wahabi itu membagi sebenarnya. Tawassul itu ada yang tawassul masyru', ada tawassul mamnu'. Masyru' boleh, bahasa mudahnya. Mamnu' nggak boleh. Kalau tawassul yang masyru' dalam pandangan mereka itu tawassul dengan amalan soleh dan orang hidup, asmaul husna, itu. Nah, kalaupun ada tawassul mamnu yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan, tawassul dengan orang mati. Ini.
Nah, karena mereka membedakan tawassul itu hanya boleh kepada orang hidup, gak boleh sama orang mati. Ini katanya. Adapun kita Asy'ariyah tidak pernah membedakan maunya tawassul sama orang hidup atau sama orang mati. Salah, karena kita nggak minta sama dia. Cek ala kali cek, ternyata tahu nggak? Berbeda definisi tawassul. Tawassul yang mereka gembor-gemborkan itu minta sama kuburan. Padahal tawassul yang kita pahami itu berdoa kepada Allah sembari menyebut nama yang Allah sukai. Contoh, Tuh secara bahasa aja udah bermasalah ya. iya itu loh Ustaz. Makanya kita kan sering dituding, makanya kan sering dituding menyembah kubur, minta sama kubur. Kapan kita minta sama kubur? Ternyata beda tawassul. Ternyata gini, sebenarnya nggak salah. Karena tawassul meminta kepada orang itu sebenarnya istighosah lebih tepatnya. Istighosah. Jadi kita memintakan tolong. Sama seperti sahabat yang datang ke kuburan Nabi, minta tolong sama Nabi. Ya wahai Nabi, tolong mintakan hujan sama Allah. Bukan nyuruh Nabi, wahai Nabi turunkan hujan, enggak. Minta sama Nabi, wahai Nabi tolong doakan kepada Allah, mintakan hujan karena umatmu sedang celaka. Halaku, celaka. Itu sebenarnya istighosah. Ini perbedaannya ya dari segi definisi tawassul, sehingga mereka serampangan gitu Ustaz. Sampelnya begini, dalil mereka begini. Ada dalam Al-Quran, saya lupa ayat berapa, ma na'buduhum illa liqarribuna. Ya kan, orang musyrik itu mereka tuh ngeles, kami nggak menyembah patung, melainkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita aswaja ketika dituduh menyembah kubur, jawaban kita apa? Kita nggak nyembah kubur, kita hanya bertawassul minta sama Allah. Disamakan. Wah, orang musyrik zaman dulu juga gitu jawabannya. Mereka ngaku nggak nyembah kubur, kalian juga sama. Makanya di situ itu salah satunya. Padahal kalau kita cek ayatnya, coba tanya. Pertama, orang musyrik itu dalam ayat itu menyembah atau tidak? Kebanyakan Wahabi yang awam, bahkan ustadz yang tidak teliti itu bakal jawab tidak menyembah. Pasti. Ini pengalaman saya, kecuali ada yang memang jago nahu atau memang baca tafsirnya. Karena bunyinya gini, mana buduhum illa liqarribuna, itu ada istisna, ada terkecuali. Kami tidak menyembah kubur, kami tidak menyembah patung kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah. Pertanyaannya, menyembah atau tidak? Menyembah. Sama seperti kita bilang gini. Ini bukan logika asal-asalan ya, memang ada data. Saya tidak pergi ke pasar kecuali untuk membeli sabun. Pertanyaannya, saya pergi beli sabun nggak? Saya pergi ke pasar nggak? Pergi. Cuman tujuannya untuk beli sabun. Begitu juga. Ini orang bilang, saya nggak nyembah patung kecuali untuk mendekatkan diri. Pertanyaan, nyembah patung nggak? Nyembah. Cuman tujuannya untuk mendekatkan diri. Itu jadi memang sudah beda. Itu orang musyrik itu menyembah. Kemudian tanya balik sama mereka, tawassul itu menyembah nggak? Menyembah. Tanya balik, kalau tawassul itu bermakna menyembah, maka jangankan sama orang mati, sama orang hidup juga syirik. Menyembah orang hidup kan syirik juga. Maka jelas di sini tawassul itu bukan bermakna menyembah. Karena kalau bermakna menyembah, jangankan orang mati, orang hidup juga syirik. Jawabannya. Itu satu. Kemudian, apa lagi yang saya bahas ya? Itu sebenarnya sudah clear. Dia bilang gini, nggak boleh minta sama orang mati. Kita nggak minta sama orang mati. Kita minta sama Allah. Cuman menyertakan nama. Gitu. Sudah, ini pasti sudah tutup pembahasan tentang tawassul.
kebanyakan yang saya temui itu ternyata, wah ternyata begitu tawasul. Iya, syirik nggak begitu saya bilang. Saya minta sama Allah, cuma menyebutkan nama, syirik nggak? Nggak, karena nggak menyembah. Karena kan syirik di uluhiyah. Uluhiyah itu kan mengesahkan Allah dalam ibadah. Syiriknya gimana? Menyembah yang lain. Nah, tawasul dengan praktek seperti itu syirik nggak? Iya, nggak. Maka nggak syirik di uluhiyah sebenarnya. Kemudian yang kedua, pembahasan istighosah, minta tolong. Kita bilang gini, meminta tolong itu gak selalu diartikan sebagai doa. Berdoa itu pasti meminta, tapi setiap meminta itu belum tentu doa. Contoh, teksnya sama, gimana Bib?